Pelajaran apa sekarang? Sebelum melaksanakan pembelajaran, silakan berdoa dulu. KM, silakan dipimpin. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Mulai. Karena untuk lebih mencintai Al-Quran, kita akan bacakan surat-surat pendek. Hari ini silakan kalian baca bersama-sama Quran surah Al-Ikhlas. Siapa tahu ada yang tidak hadir. Baik, yang dipanggil atau di absen, acungkan tangan dan menyebutkan hadir ya. Abdi Jilan. Hadir ya. Semuanya hadir ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita lebih lanjut kepada materi sekarang, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah, munfarid dan bisa dua-duanya, Bapak ingin mengetahui dulu pengetahuan kalian tentang pelajaran minggu lalu. Siap? Yang tahu silakan acungkan tangan ya. Baik. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Apa saja? Ya, bagus. Betul. Nah, sekarang Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup kita. Di dalam Al-Quran ada isi-isi pokoknya. Apa saja isi pokok dalam Al-Quran? Siapa yang tahu? Ya, apa saja? Tidak ada keyakinan. Yang kedua, Allah atau budi pekerti. Yang ketiga, ibadah. Yang keempat, muamalah. Yang terakhir, tentang sejarah. Bagus, berarti kalian sudah memahami apa yang diajarkan di minggu kemarin. Boleh tepuk tangan buat teman kalian siap? Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Coba rapikan dulu bajunya. Sudah rapi semua? Ada yang dikeluarkan bajunya? Bagus, bagus rapi ya. Sekarang coba Bapak ingin menguji konsentrasi kalian untuk belajar hari ini. Udah benar belum? Siap belum? Nah, kalau Bapak bilang duduk, siap, gerak, pas kalian mendengar gerak, maka injakan kalian kaki kalian ke lantai dengan serempak ya, pas gerak. Siap ya? Siap. Duduk, siap, gerak. Bagus. Duduk, siap. Nah, berarti kamu belum konsentrasi ya. Awas, harus konsentrasi. Duduk, siap, gerak. Bagus, udah konsentrasi. Siap ya, berarti kita bisa memulai pelajaran kali ini. Kita sekarang akan masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu mengenai sholat sunnah ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran. Apa yang harus kalian capai, apa yang harus kalian dapat dari pembelajaran hari ini ya. Apa saja? Coba lihat ke layar. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan pengertian dari sholat sunnah dengan benar. Oke, Bapak akan mencoba menggunakan sebuah metode pembelajaran untuk kalian. Metode apa yang akan kita gunakan? Yaitu metode modeling duet, di mana nanti Bapak akan memperagakan tentang bagaimana tata cara sholat sunnah ya, sholat sunnah. Nah, selain Bapak, nanti juga ada yang bisa memperagakan siapa? Nanti Bapak sudah mempersiapkan sebuah handout ya di sini, dan ini handout ini akan langsung nyambung ke YouTube, ada linknya.
Ya, nanti akan diputar videonya dari YouTube. Karena hari ini kita akan membahas mengenai sholat sunnah. Sholat sunnah. Ada yang tahu nggak pengertian dari sholat sunnah itu apa? Ajukan tangan. Ya, Salman. Salat sunnah adalah salat yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan tidak dikerjakan tidak apa-apa. Untuk lebih mengetahui tentang apa saja itu pengertian sholat sunnah, macam-macam dan lain sebagainya, silakan kalian pelajari dulu atau baca dulu buku paket yang ada di depan kalian. Silakan. Sekarang kalian coba lihat ke layar monitor. Bapak akan membahas atau menjelaskan mengenai bagaimana sholat sunnah tersebut, ya, dari pengertian macam-macam dan ketentuannya. Sholat sunnah itu adalah sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala. Tapi kalau tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Tapi kita sebagai umat muslim yang baik harus sholat sunat Idul Fitri adalah sholat sunat yang dikerjakan pada tanggal 1 Syawal setelah kita melaksanakan berpuasa 1 bulan lamanya. Ya. Nah, bagaimana tata cara melaksanakan sholat sunat Idul Fitri? Baik, sekarang silakan kalian lihat ke layar, ya. Nanti ada orang yang melaksanakan sholat Idul Fitri, kita akan ikuti bareng-bareng, ya. Ayo coba perhatikan anak-anak, ya. Nah, setelah melihat tayangan tadi sudah ada gambaran bagaimana tentang ketentuan dan tata cara mengenai salat sunat Idul Fitri? Sudah. Sekarang untuk lebih memahami tentang bagaimana salat sunat itu dilaksanakan, maka Bapak akan mencontohkan gerakan-gerakan salat tersebut. Nanti kalian bisa mengikuti, ya. Siap? Silakan berdiri. Kita akan memperhatikan bagaimana tata cara sholat sunat Idul Fitri yang dilaksanakan berjamaah. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah niat. Yang pertama, ya, usolli sunnatan li'idul fitri rak'ataini mustaqbilal qiblat. Kalau menjadi imam lillahi ta'ala. Kalau menjadi makmum lillahi ta'ala. Oke, Bapak akan mencontohkan di sini dan kalian boleh mengikuti, ya. Siapnya? Udah niat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah membaca takbiratul ihram, maka kita membaca doa iftitah. Ya, setelah itu takbir lagi. Dari rakaat yang pertama 7 kali. Ayo. Di sela-sela takbir itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gitu, ya. Allahu Akbar. Kalian sudah melihat contoh orang yang melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha dan lain sebagainya melalui tayangan YouTube. Dan Bapak pun sudah mencontohkan di depan bersama-sama kalian. Mungkin ada yang belum dimengerti tentang tata cara sholat, ketentuan macam-macam dan lain sebagainya. Silakan ajukan tangan, ada yang tidak mengerti? Ya, apa Winda? Apakah sholat Idul Adha sama dengan sholat Idul Fitri? Ya. Tata cara sholat Idul Adha dan Idul Fitri sama-sama saja. Yang membedakan adalah niat. Niat, ya. Itu. Yang kedua, yang membedakan adalah waktunya. Untuk lebih memahami tentang bagaimana sholat sunat, karena sholat sunat itu banyak macamnya. Ada yang bisa dilaksanakan berjamaah, ada yang bisa dilaksanakan dengan munfarid, ada yang bisa dilaksanakan dengan berjamaah dan munfarid. Maka silakan kalian buat kelompok, kita akan berdiskusi. Nah, caranya berdiskusi, Bapak akan memberikan LKPD ke tiap-tiap kelompok.
setiap kelompoknya itu beda-beda materinya. Mungkin ini akan membahas atau mempelajari bagaimana ketentuan dan tata cara sholat istisqa. Atau mungkin di sini yang kelompok 2 akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara dan ketentuan sholat Idul Fitri. Yang ini Idul Adha, yang itu sholat tasbih. Nanti sesuai dengan LKPD. Baik, Bapak akan memberikan lembar kerjanya ke tiap-tiap kelompok. Kelompok 1 ini silakan dipelajari dan diisi ya dengan hasil diskusinya. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Yang berdiskusi mengenai ketentuan sholat sunnah ya. Sekarang tiba waktunya untuk setiap kelompok mempresentasikan apa hasil dari diskusi kalian ya. Baik, sekarang kita mulai dari kelompok yang pertama. Jangan lupa kelompok-kelompok yang lain bisa menanggapi, bisa bertanya. Mungkin ada yang salah dari hasil diskusi ini ya, silakan kalian tanggapi saja. Baik, silakan kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, sholat sunnah hari raya Idul Fitri dilakukan dengan 2 rakaat. Niatnya, usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Ketentuan sholat sunnah hari raya Idul Fitri yang pertama dilaksanakan pada saat pagi hari. Dianjurkan makan terlebih dahulu, memakai pakaian yang bersih, dan di sepanjang jalan kita disunatkan untuk bersilaturahmi. Setelah selesai sholat sunnah hari raya Idul Fitri, dianjurkan untuk bersalaman untuk saling memaafkan. Diskusi selesai dan kalian sudah bisa memaparkan apa yang kalian diskusikan. Di kelompok 1 tadi ketentuan sholat Idul Fitri ya, betul ya, dengan 2 rakaat, 7 kali takbir di rakaat pertama, 5 kali takbir di rakaat kedua. Di sela-sela takbirnya membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan dilakukan di pagi hari pada tanggal 1 Syawal. Itu sudah bagus ya. Baik anak-anak, alhamdulillah pelajaran hari ini kita sudah selesai. Tapi apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak? Nah, di akhir pembelajaran ini Bapak akan memberikan sebuah soal postes ya. Nanti kalian isi ya. Nanti kalian isi. Siap. 1 orang 1. Bapak bagikan. Selesai. Silakan kumpulkan lagi. Anak-anakku, hari ini kita telah belajar mengenai sholat sunnah ya. Walaupun dari segi pengertian sholat sunat itu dianjurkan, artinya kalau tidak dikerjakan itu tidak apa-apa, tetapi kita harus terus berusaha untuk melaksanakan ibadah. Untuk pembelajaran minggu depan, silakan kalian pelajari bagaimana hikmah dari sholat sunat tersebut. Kemudian kalian berlatih melaksanakan sholat sunat, baik itu yang dilaksanakan berjamaah, munfarid, atau yang dilaksanakan kedua-duanya ya, sehingga ketika kita bertemu minggu depan kalian sudah paham tentang pelajaran minggu depan tersebut. Baik ya, semangat, tetap semangat. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk belajar dan menuntut ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Pelajaran, silakan KM pimpin doa. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.